Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, jadi hari ini aku mau sharing lagi sama teman-teman mengenai budgeting bulanan ya. Sering sekali ya orang-orang di luaran sana itu kesulitan untuk mengatur gajinya per bulan. Dan bahkan mereka itu belum menyisihkan tabungan, tahu-tahu uangnya udah habis aja. Nah, jadi pada kesempatan ini aku ingin sharing tentang budgeting bulanan. Gimana caranya biar uang kita yang kita peroleh selama 1 bulan ya, ataupun gaji kita per bulan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan ya, membayar kewajiban, dan ada sedikit yang kita sisihkan untuk tabungan. Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu ya, bahwasannya aku hanya seorang ibu rumah tangga, bukan yang ahli dalam keuangan. Jadi apa yang aku sharing ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ataupun juga ilmu yang aku dapatin dari membaca ataupun menonton dari video-video teman-teman yang lain. Oke, sebelum lanjut teman-teman, jadi aku mau balik lagi dulu ya ke video ini ya, udah ketinggalan. Jadi di sini ada request dari salah satu teman online, minta dibuatkan budgeting bulanan ya, karena dia itu mengaku bahwasanya banyak cicilan dan juga pengen sekali bisa menabung untuk masa depan. Setelah diceritakan gitu ya, gajinya ini lumayan, tetapi juga pengeluaran ataupun kewajibannya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi setiap orang itu besaran gajinya ataupun kewajibannya itu tidak sama ya. Oke, jadi di sini untuk pendapatannya per bulan itu sebesar 4.500.000 dengan beberapa kewajiban dan juga ingin menabung untuk masa depan. Nah, di sini yang pertama adalah aku tuliskan dulu untuk pendapatannya itu ya sebesar 4.500.000. Kemudian karena tadi ingin bisa menabung, jadi untuk menabung aku buatkan di awal, yaitu kita sisihkan ya teman-teman, bukan kita sisakan dari gaji. Di sini aku buat aja 10% ya, karena melihat banyaknya kewajiban, jadi 10% kalau bisa ya alhamdulillah ya. 10% ini sebesar Rp450.000. Dan di sini ada beberapa kewajiban, ada untuk cicilan bank Rp600.000, ada arisan Rp500.000, ada ini baju ya, mungkin cicilan baju gitu ya Rp200.000, ada tarikan tadi kan disebutkan Rp150.000 per 2 minggu, berarti 1 bulan itu Rp300.000, dan wirid per minggunya Rp50.000. Jadi selama 1 bulan aku buat aja Rp250.000 ya, karena beberapa bulan itu ada yang sampai 5 minggu. Setelah ditotal jumlah kewajibannya ada Rp1.850.000. Nah, di sini ada lagi sisa gaji ya teman-teman. Sisa gaji ini setelah pendapatannya tadi kita keluarkan tabungan, kemudian kita kurangkan dari kewajiban yang harus disegerakan dibayar. Jadi sisanya ada Rp2.200.000. Inilah yang akan kita kelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi di sini videonya kayak kurang jelas gitu ya karena pakai pena biasa. Nanti aku di akhir ini aku perjelas lagi pakai spidol warna ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Jadi yang Rp2.200.000 ini kita buat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini aku bagi menjadi ada 2 ya, kebutuhan tetap dan tidak tetap ya. Jadi kebutuhan tetap itu ya dia tetap keluar ya teman-teman, dan nominalnya mungkin segini aja. Tapi kalau kebutuhan tidak tetap ini untuk nominalnya bisa disesuaikan lagi ya, tergantung dari kita menghematnya bagaimana. Jadi di sini ada untuk kebutuhan tetapnya itu ada untuk sedekah 50.000, listrik 100.000,
internet 105.000, rokok Rp300.000, bensin Rp300.000, dana tak terduga Rp200.000. Dan untuk kebutuhan yang tidak tetap ada beras Rp225.000, untuk belanja bulanan Rp150.000, kemudian belanja mingguan Rp400.000, gas dan air minum Rp70.000, jajan Rp200.000, dan skincare ada Rp100.000. Oke, teman-teman, pada dasarnya kita mengatur keuangan ini baik itu bulanan, mingguan, ataupun harian itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Karena tujuannya itu adalah agar tidak lebih besar pasak daripada tiang ya teman-teman, atau tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kita ya. Itu aja intinya. Tetapi dalam pengaplikasiannya atau realisasinya itu boleh menggunakan metode mana saja yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, jadi dalam mengatur keuangan ini beberapa hal yang kita lakukan itu adalah yang pertama itu kita bisa membuat rencana pengeluaran itu kalau bisa diutamakan dulu untuk kebutuhan ya. Misalnya ini untuk penghasilannya yang kurang gitu ya. Nah, misalnya juga kita bisa dengan membuat persentase dari gaji kita ya, berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk kewajiban gitu. Ini kita sesuaikan lagi dengan kondisi kita masing-masing. Setelah kita membuat rencana pengeluarannya ini, langsung aja kita pisahkan sesuai dengan pos anggaran saat kita menerima gaji. Jangan biasakan untuk menunda ya teman-teman, karena kalau kita tunda nih untuk memisahkan anggarannya itu bisa jadi uang ini terpakai tidak sesuai dengan rencana kita teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk evaluasi ya teman-teman, agar kita itu mengetahui ya bagian mana pengeluaran yang membengkak misalnya, ataupun kebutuhan mana nih yang masih ada, sehingga hari berikutnya atau bulan berikutnya kita bisa mengontrol pengeluaran untuk belanja. Terapkan ini dengan disiplin dan konsisten, insya Allah kedepannya keuangan kita akan jauh lebih baik. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum.